Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop ya. Jadi seperti biasa di sini saya akan mengabarkan beberapa informasi mengenai Pi Network tentunya. Jadi ini sangat menarik untuk kita bahas ya. Dan tentunya khususnya para pionos harus benar-benar tahu mengenai informasi ini, jangan sampai dilewatkan tentunya. Dan sebelum saya melanjutkan, bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya, agar setiap saya mengupload video terbaru tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya ya. Dan tentunya jangan di skip, tonton sampai selesai agar kalian tidak gagal paham dalam mencerna apa yang akan saya bagikan di sini ataupun saya informasikan kepada kalian di sini ya. Jadi di sini ada dari grup Pi Network Bersatu ya. Jadi ini suatu grup WhatsApp gitu ya. Yang mana ini sangat penting untuk kita ketahui, khususnya para pionos ya. Harap diperhatikan baik-baik ya. Jadi Mas Abdul ini meneruskan sebuah postingan yang sangat bijaksana sekali di sini, yang mana dia memberikan keterangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku admin dan pendiri grup ini menghimbau kepada semua pionos untuk tidak memposting saat melakukan barter P2P. Karena saat ini ada tim SWI dan OJK yang sedang menelusuri adanya transaksi keuangan yang belum ada legalitasnya dari Bapepti dan OJK. Maka dari itu untuk kelancaran Pi Network ke depannya diharap sama-sama menjaga keamanan Pi Network di Indonesia. Silahkan yang mau barter asal jangan diekspos. Apalagi yang diekspos adalah transaksi jual beli karena hasil diskusi melalui voice chat ya. Tadi malam yang saya ikuti semua sangat menyayangkan jika Pi Network yang ada di Indonesia diblokir hanya karena ulah pionos sendiri. Dan perlu disampaikan untuk saat ini sistem mining dari Pi Network masih aman, dan yang jadi sorotan OJK ya dan Bapepti adalah transaksinya, yang mana ditakutkan ada pihak-pihak yang dirugikan. Demikian, terima kasih ya. Jadi harap ya diperhatikan dengan baik di sini. Yang mana dilarang keras memposting hasil transaksi kalian yang melakukan P2P atau barter antar sama pionos ya di media sosial. Karena tentunya pihak ini menjadi sebuah sorotan ya dari pihak OJK dan Bapepti, yang tentunya mereka sangat mengantisipasi sekali takutnya terjadi ada beberapa pihak yang dirugikan ya katanya ya. Jadi kalian jangan asal cerna aja gitu ya. Jadi poin pentingnya di sini bukan berarti aplikasi Pi Network dihentikan dan miningnya dihentikan oleh pihak OJK ataupun Bapepti. Namun yang diblokir ya yaitu sepertinya suatu komunitas grup ya, yang mana yaitu Pi Network Indonesia yang dimaksudkan di sini. Jadi kalian jangan sampai melanggar aturan ini ya. Takutnya ke depannya akan berimbas kepada seluruh pionos di Indonesia ini, yang mana tidak akan lagi terjadinya mining di aplikasi Pi Network oleh karena keteledoran beberapa orang yang tentunya ya dilarang keras oleh hukum di negara kita sendiri ya. Jadi tentunya kita harus lebih bijaksana lagi dalam menggunakan ataupun melakukan transaksi ya di
sesama pionas ya melakukan P2P, jangan di-post ya, jangan dipamer-pamerkan. Khusus antar sesama pionas, sesama provinsi ya, orang terdekat kalian saja lakukanlah, silahkan ya. Namun tidak usah di share-share, dipamer-pamerkan di sosial media ya. Ditakutkan pihak OJK nanti melihat, dan akhirnya ya yang kita takutkan akan terjadi gitu ya. Jadi saya yakin bahwa semua para pionas yang melihat di video saya, yang mendengar apa yang saya jelaskan di sini pasti paham lah ya. Dan oke, kita akan melanjutkan ke informasi lainnya. Dengan pengurangan 0,0011 koin Pi halving bulanan ya, hasil penambangan dasar hash rate dapat dipastikan bulan September atau Oktober tahun 2023 ke depan ya. Hasil hash rate hanya 0,8 koin Pi ataupun 1 koin Pi dalam 1 bulan ya, yang hanya bisa didapatkan. Berapa nilai 1 Pi di tahun 2023 sampai dengan 2024 ke depan ya, sangat berharga tentunya ya. Jadi kalian harus lebih bijak dalam menggunakan koin Pi kalian. Hati-hati dengan penipuan beberapa oknum yang ingin menyerok koin Pi kalian ya. Tentunya seiring berjalannya waktu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, nilai Pi akan semakin tinggi ya. Jadi yang seperti yang saya bilang sebelumnya, jikalau sepakatilah konsensus global, maka akan terjadi penetapan ataupun penerapan maksudnya nilai konsensus itu di saat open mainnet ke depan ya. Tentunya di sini kita harus lebih memahamkan lagi kepada kalian ya, yang mana ini proyek jangka panjang ya, harap digarisbawahi, ini proyek jangka panjang. Jadi di saat open mainnet ke depan, kalaupun ya itu tidak sama dengan konsensus global, namun dengan kualitas koin Pi ini ya, yang mana pergerakan nilai ataupun harganya itu tidak akan turun dan akan terus naik. Dari situlah kita memahamkan kalian, yang mana tidak menutup kemungkinan bahwa nilai Pi ini memang benar-benar akan sampai dengan harga 314.159 dolar ke depannya tentunya. Dan dipahami ya, yang dipahami ini adalah proyek jangka panjang ya. Ini adalah proyek jangka panjang. Jadi sangat salah jikalau kalian menilai ya koin Pi ini tidak akan bernilai tinggi ataupun kalian menyalahkan terkait konsensus global ya. Tentu untuk konsensus global sendiri wajar semua para pionas menyepakati, itu sangat wajar-wajar saja. Karena saya pun juga sepakat terkait konsensus global ya. Namun ya kita akan lebih baik, lebih bijak lagi dalam menyikapi ini ya. Tentunya ini proyek jangka panjang. Dan di saat open mainnet ke depan, berapapun harga yang akan terjadi ya, tentunya itu juga nilai yang tentunya sangat tinggi ya. Karena untuk membentuk proyek Pi ini juga pihak core team memerlukan banyak sekali biaya ya. Dan banyak sekali perlu biaya besar untuk membentuk proyek Pi ini. Dan tentunya sangat tidak mungkin kalau dalam melewati 3 tahun lamanya sampai sekarang dan pada saat open mainnet ke depan itu harganya rendah, itu sangat tidak mungkin ya. Saya pastikan nilainya akan sangat tinggi ya. Itu sangat-sangat akan benar-benar terjadi tentunya di saat open mainnet ya. Jadi
untuk seperti yang sudah melakukan barter P2P ya, saya tidak menyalahkan Anda ya, yang mana sebenarnya Anda pun juga tidak rugi terkait ke depannya nilai koin Pi memang akan mencapai dengan nilai konsensus global dan dipahami dan dimengerti ya. Ini proyek jangka panjang ya, ini proyek jangka panjang, oke? Dan kita lanjut ke informasi lainnya, yang mana di sini ya dari Dr. Nicholas ya, pelopor yang belum menerima undangan KYC jangan khawatir. September akan menjadi fase percepatan verifikasi dan migrasi KYC. Banyak negara dan bahkan China telah mengalami percepatan yang signifikan ya. Jadi untuk kalian, walaupun aplikasi kalian sudah di-upgrade ya, di-update gitu ya di Play Store, itu belum tentu kalian menerima notifikasi KYC di profil kalian, di profil aplikasi Pi Network kalian. Namun untuk KYC ini secara bertahap ya diluncurkan dan diterima oleh setiap akun ataupun setiap aplikasi milik para pioners tentunya ya. Dan itu secara bertahap, dan yang perlu kita senang dengan berita ini yaitu terjadinya percepatan KYC yang sangat signifikan di bulan ini ya. Tentunya dengan percepatan ini akan lebih cepat banyak pioners yang menerima undangan KYC ya. Jadi kalian yang belum menerima undangan KYC harap bersabar saja. Dan tentunya tidak akan lama lagi juga kalian juga akan menerima undangan KYC ya. Jangan egois ya, dipahami. Ini sebuah sistem yang tentunya tidak bisa asal-asalan ya. Semuanya perlu tahapan gitu ya, perlu proses ya. Oke. Jadi kita ke informasi lainnya di sini. Perusahaan pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia yaitu Binance secara mengejutkan telah mengintegrasikan Pi Network koin yang berkembang pesat di antara banyak daftar mata uang kriptografi bulan ini ya. Binance dapat memulai konversi Pi Network koin ke mata uang fiat dalam waktu dekat jika platform jaringan Pi izinkan gateway antara dua aplikasi ya. Lihat juga jaringan Pi. Pengguna jaringan Pi secara global mencari nilai tukar konsensus 314.519 per Pi tunggal ya. Jadi seharusnya 314.159 ya. Sepertinya ini terbalik ya dalam penulisannya. Dan di sini ya, padahal Newswire dapat secara mengkonfirmasi apakah Binance juga akan menukar atau mengkonversi Pi pada tingkat konsensus global ini. Kami juga tidak dapat memverifikasi apakah kedua perusahaan telah sepakat untuk berkolaborasi ya dalam cara terbaik untuk memungkinkan konversi melalui pertukaran kripto Binance ya. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kedepannya ya, dan tergantung dari pihak core team juga sih menyetujui atau tidaknya, yang mana perusahaan pertukaran cryptocurrency terbesar ini yaitu Binance ya mengintegrasikan Pi Network ya. Maksudnya di sini yaitu ingin bergabung ya, mengadopsi Pi Network agar bisa kedepannya untuk
dikonversikan ke uang fiat ataupun ke crypto Binance ya, tentunya juga cryptocurrency lainnya ya. Namun ini tentunya secara bertahap ya, dan perlu kematangan dari sebuah sistem Pi Network dalam menerima tawaran dari perusahaan cryptocurrency Binance ini ya. Dan tentunya itu tidak menutup kemungkinan akan benar-benar terjadi. Tentunya saya perkirakan ya, ini perkiraan saya ya, akan terjadi di fase open mainnet ke depan ya. Kita lihat saja bagaimana informasi ke depannya ya. Tentunya jangan ketinggalan terus untuk video-video informasi-informasi terbaru dari channel saya ini, oke? Dan kita ke informasi selanjutnya. Ini terkait nilai koin Pi yang tentunya akan benar-benar bernilai dan akan benar-benar sangat tinggi di masa depan ya. Pi coin hash rate mining ya, potongan 0,0011 setiap bulan berlanjut di bulan September ya. Selama bulan September ya, selama 1 bulan aja ini ya, hanya bisa mendapatkan 0,0155 koin Pi, dan di bulan Oktober hanya bisa mendapatkan 0,0144 koin Pi, dan di bulan November hanya bisa mendapatkan 0,0133 koin Pi, dan di bulan Desember hanya bisa mendapatkan 0,0122 koin Pi tentunya. Dan tahun depan, di tahun 2023 ke depan, di bulan Januari hanya bisa mendapatkan 0,011 koin Pi, di bulan Februari 0,01 koin Pi, di bulan Maret 0,0089 koin Pi, dan di bulan April 0,0078 koin Pi, dan di bulan Mei 0,0067 koin Pi, bulan Juni 0,0056 koin Pi, bulan Juli 0,0045 koin Pi, dan bulan Agustus 0,0034 koin Pi, dan lanjut ke bulan September 0,0023 koin Pi, ke Oktober 0,0012 koin Pi, dan bulan November selama sebulan November hanya bisa mendapatkan 0,0001 koin Pi ya. Dan inilah yang dapat Anda tambang dalam jam, hari, minggu, dan bulan selama November tahun depan ya. Selama November tahun depan, oke? 0,001 koin Pi dalam 24 jam ya, sama dengan 0,001 koin Pi kali 24 jam hanya bisa mendapatkan 0,0024 koin Pi, dan 0,0024 koin Pi ya kali 1 bulan sama dengan hanya bisa mendapatkan 0,072 koin Pi, dan 0,072 kali 6 bulan ya hanya bisa mendapatkan 0,432 koin Pi selama 6 bulan. Keputusan kembali kepada Pioneers, pergunakan sebaik mungkin. Tahun depan koin Pi akan sulit didapatkan. Ingat, Pi Network adalah aset masa depan. Koin akan berharga pada waktunya ya. Jadi jelas di sini ya. Bagi kalian yang masih ya mempertahankan koinnya, saya sangat mengacungi jempol sekali. Terkait kalianlah
yang tentunya di fase open mainnet ke depan yang memiliki aset yang sangat berlimpah, kekayaan yang sangat berlimpah ruah tentunya, amin ya robbal alamin ya. Namun itu tergantung apa yang kalian putuskan di awal-awal ini ya, apakah kalian akan tetap menjaga koin Pi kalian dengan tidak menjualnya ataupun melakukan pertukaran dengan uang fiat atau cryptocurrency lainnya, maka kalianlah yang tentunya dalam arti kata di sini yang menang dan tentunya memiliki kekayaan yang sangat berlimpah di fase open mainnet ke depan ya. Dikarenakan seiring berjalannya waktu bulan ke bulan dan tahun ke tahun, harga koin Pi akan terus naik ya. Oke. Dan di sini ya ada sebuah keterangan lagi yang mana trik enclose mainnet ketika Pi tidak melakukan ICO dan malah memulai dengan enclose mainnet, saya langsung yakin nilainya bakalan tinggi. Mengapa? Karena dalam enclose mainnet Pi tidak diperjualbelikan. Lalu apa hubungannya dengan nilai yang tinggi? Pi kan sudah mainnet, sudah live di blockchain sejak Desember tahun 2021 sebelumnya. Jadi sekarang sudah hampir 1 tahun mainnet, 8 bulan ya. Dan transaksi P2P barter sudah dilakukan beberapa bulan yang lalu. Ini artinya pembentukan nilai Pi sementara berlangsung ya. Nilai Pi sudah ada dan trik cerdas core team adalah melarang Pi ditukar dengan fiat selama enclose mainnet ini. Ini gunanya untuk mencegah pembentukan nilai melalui jual beli Pi tanpa ICO ya. Larangan untuk menukar Pi dengan fiat itu untuk semua harga, mau murah atau mahal semua dilarang. Jika ada yang menawar Pi Anda dengan harga yang mahal misalnya saja setara dengan konsensus global, itu tetap dilarang selama enclose mainnet ini ya. Jadi harap didengarkan ya. Jangan asal nyeplos dulu gitu ya. Silahkan disimak sampai selesai, oke? Jadi agar kalian tidak gagal paham dan tidak gagal dalam mencerna apa yang saya jelaskan ini tentunya ya. Dan oke, kita lanjutkan. Dalam konteks pembentukan nilai Pi, ini langkah yang berlian karena grafik di blockchain belum mencatat jual beli koin. Artinya sekalipun sudah mainnet, para holder belum melepas koinnya. Jika wallet yang sudah migrasi terhubung blockchain ya, semakin banyak tapi belum ada transaksi jual beli koin, sementara aktivitas koin terpusat di barter barang jasa, maka koin dianggap memiliki nilai tetap. Jika ini terjadi dalam waktu yang cukup ya dan pemakaian masif, maka keinginan eksternal untuk menggunakan dan mengadopsi Pi semakin kuat. Disinilah Pi hadir dengan nilai lazim yang sudah dipakai dalam ekosistem ya. Tapi sekali lagi tujuan utama Pi bukanlah jual beli koin. Sekalipun nantinya kita bisa menukarnya dengan fiat dan digital money saat virtual dibuka open mainnet ya. Fokus utama adalah barter barang dan jasa. Semakin banyak utilitas serta produk dan jasa yang dapat dibarter dengan Pi, maka semakin liquid ya. Jika ini terjadi selama enclose mainnet, percayalah, saat open mainnet Pi tidak akan bernilai lebih rendah dengan nilai di enclose mainnet ini ya. Berapakah nilai Pi ya?
Apakah 1 pi 314.159 GV CV ya, nilai dolar fiat ya, ini kurang pas dipakai untuk ekosistem barter pi barang dan jasa di enclosed mainnet ya, karena menggunakan konversi fiat ataupun juga dolar. Pikiran orang langsung ke nilai tukar ke fiat, sehingga menimbulkan ekspektasi di luar konteks dan polemik. Lagi pula tidak ada yang boleh menukar pi dengan dolar ataupun uang fiat. Selama enclosed artinya nilai pi tidak bisa dibentuk menggunakan kesetaraan dengan fiat ataupun dolar ya. Lalu nilai 1 pi setara dengan apa? Apakah 1 pi sama dengan 50 mobil ya? Kayaknya pioners China sudah memikirkan semuanya. Transaksi 1 pi sama dengan 50 mobil yang terjadi di China adalah tonggak dan proklamasi nyata tentang nilai pi. Transaksi ini jelas membentuk nilai sejati dari 1 pi ya. Artinya nilai 1 pi telah memiliki nilai barter nyata yang sepadan dengan setara dengan barang real ya. Kalaupun nilai 50 mobil sama atau setara dengan konsensus global itu, karena pioners Cina telah sepakat dengan nilai tersebut ya, maka seluruh pioners dalam ekosistem demi suksesnya enclosed mainnet selajimnya ya mengikuti nilai tersebut. Melihat fakta kematangan dan kesiapan, maka komunitas China yang akan mendominasi transaksi selama enclosed mainnet. Nilai pi yang telah disepakati tetap mereka akan bawa ke open mainnet, karena nilai pi adalah domainnya ya komunitas, bukan core team. Komunitaslah yang bertransaksi ya. Bagi komunitas China, biaya transaksi 0,01 pi bukanlah halangan, tapi sumbangsih bagi kematangan jaringan pi network lewat 3 supernode milik core team yang beroperasi selama enclosed mainnet, karena akan memvalidasi transaksi seluruh dunia. Nanti jika open mainnet, maka node di setiap negara sudah live di blockchain, bisa saja biaya transaksi akan menyesuaikan. Sahabat pioners, enclosed mainnet ada untuk memastikan nilai pi tidak rendah ya. Tetaplah sabar, klik petir, ambil bagian dalam ekosistem melalui barter dengan 1 atau 2 transaksi. Jaga koin Anda baik-baik dan jangan jual koin selama enclosed mainnet ya. Jadi jelas ya untuk keterangan di sini ya. Tentunya jikalau kalian ya tidak menyekip-nyekip yang saya jelaskan dari awal sampai dengan selesai, kalian tidak akan salah dalam mencerna ya. Kalaupun kalian ingin membahas apa yang saya jelaskan di sini ya, usahakan ya dengan pembahasan yang secara dewasa, jangan seperti anak-anak ya. Tentunya saya sangat senang bisa berdiskusi dengan kalian semua terkait nilai koin pi ini ke depannya. Namun seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, tidak ada yang melarang untuk kita membarter mengikuti nilai konsensus global. Kalaupun pada saat open mainnet terjadinya belum sesuai dengan konsensus global ya,
Namun pada dasarnya nilai Picoin ini akan sangat tinggi ya. Tentu akan sangat tinggi ya. Tentunya sudah saya jelaskan tadi mengenai hash rate, penambangan yang semakin berkurang, itulah yang akan mengacu pada nilai Picoin yang akan benar-benar tinggi di masa depan ya. Jadi sebenarnya kalau kita kita dalami lagi mengenai Picoin ini, wajar-wajar saja sebenarnya dihargai dengan konsensus global yaitu 314.159 dolar ya. Wajar-wajar saja ya, dikarenakan pergerakan nilainya tidak sama halnya dengan ekosistem seperti cryptocurrency lainnya, karena nilai Picoin ini ya, ekosistemnya itu bukan antara naik turun gitu ya, nggak seperti grafik naik turun gitu, enggak. Nilai Picoin ini akan terus naik dan akan terus naik ya, tanpa berhenti tentunya. Dikarenakan itulah Picoin ini akan terus semakin langka ke depannya, semakin berharga tentunya ya. Bahkan bisa melampaui dari konsensus global. Oke. Jadi seperti halnya di China tadi sudah saya jelaskan juga, sudah saya bacakan juga ya. Tentunya disimak ya dengan benar tentunya ya. Jangan beberapa saya bacakan tadi asal langsung ceplos gitu di komentar, jangan ya. Tentunya kalian perlu ditelusuri dari awal sampai selesai agar tidak mendapat sebuah kesalahpahaman dari apa yang saya jelaskan ya. Kalau mau komen dan membahas apa yang saya jelaskan ini secara dewasa lah ya, jangan kayak anak-anak ya. Dan semoga ini mencerahkan kepada para pioner semua ya. Tentunya jaga koin Pi Anda akan lebih baik pergunakan ya di fase open mainnet ke depan, karena akan lebih jelas mengenai nilai koin Pi yang sebenarnya ya. Dan saya sangat menyayangkan untuk para pioners yang sebelum-sebelumnya yang sudah melakukan barter ya, yang mana menjual Pi-nya demi ditukar dengan uang fiat, yang tentunya mereka menghargai uang fiat kita ini dengan harga yang receh. Siapa bukan dan tidak lain yaitu para pengepul koin ya. Dan silahkan lakukan itu seterusnya, maka akun kalian berdua akan di-banned oleh pihak core team tentunya ya. Silahkan ya, silahkan saja, oke. Silahkan jadi pengepul koin dan terima akibatnya, karena pihak core team juga tidak akan diam terkait itu, oke. Dan semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita lagi yang lebih mendalam mengenai Pi Network ini ya. Dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah like dan subscribe di channel saya ini ya. Tentunya tanpa dukungan dan support dari kalian semua, channel saya ini bukanlah apa-apa ya. Saya sangat berterima kasih banyak sekali kepada kalian. Tentunya yang belum like dan subscribe silahkan diklik. Tentunya di channel saya ini gratis tanpa dipungut biaya sedikit pun ya. Dan oke, next time ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.